Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang di podcast Ceria. Cari-cari cerita. Oke, kenalin aku Setiawan Mutakin, yang dimana kali ini aku bakal jadi host di podcast Ceria. Dan aku punya narasumber atau bintang tamu yang pastinya bagus banget, menginspirasi, dan pastinya seru. Nah, yang dimana narasumber kali ini atau bintang tamu yang aku undang kali ini, dia itu berbakat, teman-teman. Dia bisa bernyanyi, bermain musik, dan juga kabarnya dia pernah jadi model. Keren kan pasti. Kalian nungguin nggak? Ayo, pasti nungguin kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal manggilin bintang tamu kali ini. Kakak bintang tamu, sini dong. Halo Kak Mama. Halo Mbak Ciara. Oke, mungkin bisa kenalin dulu Kak, namanya siapa? Oke, namaku Ciara Karsina Melinda. Aku biasa panggil Ciara, pakai C ya. Kan orang-orang biasanya kiranya namanya Tiara, pakai T. Namaku Ciara. Terus bisa sedikit sharing-sharing Kak mengenai yang tadi aku sebutin, kayak bisa nyanyi, bisa main musik, dan kabarnya juga jadi model. Mungkin teman-teman di sini juga ingin tahu sedikit tentang ceritanya Kak Ciara, yang mungkin kan nggak gampang untuk berlatih dan bisa kayak gitu tuh. Kalau nggak, pastinya nggak latihan dan nggak konsisten kan, itu pasti sulit ya. Mungkin Mbak Ciara bisa cerita ke teman-teman. Oke, ini mau yang nyanyi dulu, yang musik dulu, atau yang model dulu? Yang nyanyi dulu aja Kak. Oke, yang nyanyi dulu ya. Oke. Jadi kalau untuk nyanyi sendiri ini lumayan panjang aku ceritanya, nggak apa-apa ya Kak Wawan ya. Jadi kalau untuk nyanyi sendiri, emang aku tuh suka nyanyi dari kecil. Mungkin aku tuh nyanyi emang udah dari dalam kandungan ya. Karena ibuku sendiri tuh emang seorang penyanyi gitu, penyanyi yang playernya udah satu paket, playernya sama ayahku gitu. Kalau ngomongin tentang ayahku itu juga nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan ada habisnya karena emang sejarahnya panjang banget. Jadi sini aku mau cerita yang singkat aja gitu. Kalau ayahku itu beliau emang udah suka musik dari kecil. Jadi di umur 10 tahun itu beliau udah kayak istilahnya kayak mini konser gitu, mini konser main biola, main saksofon kayak gitu. Sampai sekarang aku nggak tahu tepatnya di umur berapa, beliau tuh udah bisa menguasai semua alat musik gitu, alat musik barat kayak gitar, kayak keyboard, kayak biola, sekso kayak gitu, emang udah dilahap semua. Dan selain itu kayak alat musik etnik, kayak alat musik Jawa kayak misal gamelan, terus alat musik yang luar Jawa kayak misal alat musik dari Sumatera, Kalimantan kayak gitu, ayahku tuh juga bisa semua gitu. Karena emang mungkin passionnya di musik gitu, padahal tuh sekolahnya seni rupa gitu, tapi karena mungkin emang suka musik ya, jadi bisa menguasai semua musik itu. Terus keluarga dari ayahku itu kebetulan juga suka musik semua, kayak Pak D, Bude, terus kayak ponakan-ponakannya bapakku itu semuanya suka musik gitu. Jadi ya emang kalau untuk musik, untuk nyanyi, emang mungkin aku tertularnya dari situ ya, dari situ. Kebetulan yang udah aku bilang tadi, kayak ibuku juga emang suka nyanyi dan punya segudang talenta lainnya. Tapi karena di sini ngomongin nyanyi, jadi aku spillnya nyanyi aja gitu. Dan aku juga punya kakak kandung. Kebetulan kakakku juga piawai banget di bidang musik sama bernyanyi gitu. Hal itu tuh bisa bikin kakakku tuh menang lomba dari kabupaten, kalau FLS 2N tuh dari kecamatan, kabupaten, Karisidenan kalau nggak salah, provinsi, nasional, itu juara satu terus gitu. Jadi emang kalau untuk musik sama nyanyi itu aku dari keluarga gitu. Jadi mungkin aku suka nyanyi dari situ gitu sih Kak Wawan. Terus yang pintar musik itu Kak, mungkin bisa cerita sedikit musik apa sih yang bisa Kak Ciara mainin gitu? Oke. Kalau untuk musik sendiri sebenarnya aku nggak yang
apa ya, yang nggak mendalami banget gitu, nggak ngulik-ngulik banget gitu, karena aku fokusnya lebih ke nyanyi. Aku bukan fokus sih, aku senangnya lebih ke nyanyi gitu. Aku senang lebih ke nyanyi, dan saat ini Kak Wawan kan tahu aku sering ambil job-job nyanyi, terus kadang aku sama band lain, aku sama musik entertain lain, dan aku juga punya musik entertain sendiri namanya Philharmonis ya, teman-teman bisa cek di Instagram. Jangan lupa like Iya, ya. aku punya YouTube juga di Ciara Kartini, nanti boleh tanya Kak Wawan. Terus kalau untuk musik sendiri, aku tuh ya itu tadi nggak mendalami, cuma mungkin kalau basic-basic itu masih oke lah ya, kayak misal gitar sama keyboard aku basic-basic itu bisa. Kalau untuk ngisi-ngisi waktu senggang aja lagi santai kayak gitu, sama aku pernah belajar biola, cuma kalau untuk biola menurutku agak struggle, jadi aku memutuskan untuk berhenti karena aku lebih suka nyanyi itu tadi sih. Jadi gitu. Oke, terus yang jadi model itu Kak mungkin bisa juga diceritain, dan katanya juga pernah masuk TV kan? Sekarang? Ya, sekarang. Kalau untuk model sendiri sebenarnya aku tuh nggak ada ketertarikan untuk jadi seorang model gitu, karena standar model itu kan emang tinggi banget ya, kayak jadi model tuh tingginya perempuan aja harus kayak apa, harus 170 cm, berat badannya harus berapa, kayak misal harus yang kurus banget, terus apa ya, maksudnya kayak warna kulit dan lain sebagainya, itu tuh kayaknya ada standarisasi sendiri di model gitu loh. Hal itu yang bikin aku nggak tertarik di model. Bahkan waktu itu aku pernah kayak dengerin podcast orang lain gitu ya, dengerin podcast yang bukan podcast ceria. Modelnya tuh dia tuh cerita katanya tuh di model dia benar-benar berjuang banget sampai dia ngejaga berat badannya aja tuh harus makan kapas gitu, harus makan kapas, padahal kapas sendiri itu kan bukan makanan gitu, nggak bisa dicerna oleh tubuh gitu loh. Emang seketat itu harus menjaga badan, makanya aku emang nggak tertarik di model. Tapi ada suatu ketika aku tuh ikut lomba pageant gitu. Pageant kan nggak semata-mata harus yang tinggi, yang badannya proporsional dan lain-lain, tapi pageant itu kan emang harus yang misal wawasannya tentang, misal aku pageantnya pariwisata, wawasannya tentang pariwisata kan kayak gitu. Kebetulan waktu itu aku ikutnya pageant Putri Citra. Putri Citra itu kayak wawasan tentang daerahnya gitu. Kebetulan aku tuh juga bangga banget sama daerahku lahir ya, Boyolali. Aku bangga karena emang potensinya tuh luas banget. Kayak alamnya tuh masih sejuk banget ya, apalagi di Selo. Terus kita bisa lihat view Gunung Merapi, Merbabu kayak gitu. Aku bangga banget. Terus potensinya kayak susu dan lain sebagainya, aku bangga. Makanya aku ikut pageant Putri Citra itu. Dari situ aku tuh kayak dapat feedback dari jurinya, kayak untuk wawasannya udah oke, untuk kan ada tes kayak bakat juga kalau nggak salah ya, aku lupa, bakatnya oke, pokoknya semuanya udah oke lah, udah istilahnya udah masuk gitu. Tapi kurangnya adalah di catwalknya, karena emang aku nggak bisa catwalk, nggak ada basic catwalk, dan aku tuh kalau istilahnya tuh kurang luwes gitu loh sebagai perempuan ya, kalau misal jalan terus kayak pose kayak gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut agensi model, dan aku ikut agensi model itu juga nabung sendiri. Jadi dari uang jajan aku nabung sendiri. Pada saat itu aku belum freelance nyanyi kayak sekarang ya, jadi aku nabung sendiri dari uang jajan, aku nabung sampai kekumpul. Akhirnya aku ikut agensi itu. Setelah aku masuk agensi, aku bisa kayak ya tahu basic catwalk, bisa tahu gimana caranya jadi muse kayak gitu. Ternyata di dunia modeling mungkin kalau untuk lokalan aja gitu ya, sebenarnya nggak harus yang tingginya berapa, yang berat badannya harus gimana-gimana, karena untuk tinggi sendiri aku nggak sampai 170, berat badan juga menurutku nggak proporsional gitu loh. Jadi aku menghilangkan itu semua, maksudnya bisa apa ya, merobohkan stigma itu kalau untuk lokal ya. Tapi kalau untuk nasional sama internasional aku belum pengalaman ke sana, jadi aku nggak bisa cerita gitu. Terus untuk lokal sendiri dari agensi itu ternyata yang awalnya cuma pengen ikut lomba, malah itu tuh ngebuka jalanku gitu loh, ngebuka jalanku buat dapet job-job. Aku dapet job catwalk, aku dapet job kayak photoshoot produk-produk, photoshoot misal kayak baju muslim karena aku hijab, aku dapat job photoshoot baju muslim hijab kayak gitu. Terus pernah juga dapat job news tuh kayak model make up gitu. Jadi mungkin di sini ada kakak-kakak semua atau mau yang kerja sama juga boleh banget. karena karena aku masih tertarik banget sebenarnya jadi model, tapi kadang waktunya kan kadang tabrakan sama job nyanyi. Jadi kadang
aku nggak bisa ambil job model karena itu. Tapi kalau di weekdays ini aku luang banget karena kebetulan aku juga habis lulus, aku fresh graduate dari kuliah ya, aku fresh graduate. Jadi ini masih ada waktu yang senggang sebelum aku mencari pekerjaan yang tetap insya Allah. Jadi sama kerja sama boleh banget. Itu yang aku ceritain tadi senangnya ya Kak Wawan. Kalau susahnya, kalau susahnya itu apa? kalau susahnya tuh juga banyak banget. Jadi aku kan tadi cerita nyanyi dari kecil dan lain sebagainya. Nyanyi tuh aku emang seneng banget, tapi dalam bernyanyi, dalam kalau main musik karena aku nggak mendalami, jadi aku ceritanya fokusnya di nyanyi. Di nyanyi itu kan ternyata kayak tekniknya tuh banyak banget, kayak misal harus apa, maksudnya harus sempurna banget gitu loh dalam bernyanyi. Kak Wawan dan teman-teman juga mungkin tahu kayak misal ada artis yang bawain lagunya sendiri tapi ternyata nadanya nggak sampai apa-apa, dia tuh dihujatnya tuh banget gitu loh, dihujatnya tuh terus menerus, padahal si artis itu misal di next show tuh dia udah bagus tapi netizen tuh masih ngungkit-ngungkit yang dia salah kayak gitu loh. Aku juga pernah di posisi itu, kayak misalnya dia nggak sampai, itu tuh beneran kepikiran berhari-hari, walaupun aku belum dalam kancah yang luas ya, aku dalam kancah yang kecil, terus kayak orang lain tuh mungkin aku belum sampai tahap dihujat dan lain sebagainya, belum sampai sana, tapi dengar orang lain kayak misal ngetawain dan lain-lain itu udah bikin aku ngerasa insecure dan rendah diri gitu loh, kayak gitu. Terus pernah beberapa kali lomba juga, itu tuh nggak yang langsung menang gimana gitu tuh enggak, tapi ya kalah, awalnya juga kalah terus kayak ya pernah insecure beberapa kali gitu, dan bahkan sampai sekarang juga kadang kan di atas langit masih ada langit tuh, sampai sekarang juga masih sering insecure, masih sering ngerasa kok dia bagus, apalagi kalau lihat penyanyi kan itu juga kayak faktornya banyak ya, biasanya selain pinter nyanyi, cantik juga, terus public speakingnya bagus. Nah di luar sana tuh aku ketemu sama banyak penyanyi yang kayak gitu, dan kadang kan kita evaluasi diri kita belum bisa yang kayak gitu, kadang kayak gitu sih, tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kan berproses ya, kita sebagai anak muda berproses, terus ya kita pelan-pelan sambil jalan sambil usaha juga gitu. Semoga nanti aku dan teman-teman semua bisa mencapai di titik yang kita tuh benar-benar mau gitu loh, gitu sih Kak Wawan. Itu dengerin teman-teman, jangan pernah gampang menyerah. Kak Ciara aja meskipun ternyata dibalik kesuksesannya itu juga pasti ada hal yang membuat dia juga naik turun ya kan teman-teman. Jadi kalian harus percaya dan kalian juga harus berjuang keras untuk meraih cita-cita kalian. Mungkin itu sih ya Kak Ciara yang mungkin cukup kita bisa sampaikan ke pemirsa. Mungkin kalau pemirsa ingin dengar cerita dari kita lagi atau dari podcast ini, bisa komen-komen aja ya. Okay. Ini Kak Wawan, sebelum closing mungkin aku mau ngasih tips juga buat teman-teman, boleh nggak? Oh boleh, boleh banget. Jadi kalau aku ngelewatin prosesnya itu tadi tuh nggak gampang nyerah karena basicnya aku senang ya, aku senang nyanyi. Jadi mungkin di sini teman-teman yang mungkin tertarik sama ceritaku ini tadi, terus tiba-tiba pengen jadi penyanyi padahal nggak suka nyanyi gitu, ya aku saranin sih tetap cari apa yang sesuai passion. Misal Kak Wawan nih sukanya videografi gitu ya Kak, kan nggak bisa nih dipaksa ayo Kak Wawan main gitar, kan nggak bisa juga gitu kan. Jadi misal jadi videografer, misal awalnya dari HP, pakai HP aja, terus nanti pelan-pelan upgrade ke kamera, kan kayak gitu pelan-pelan gitu. Jadi buat teman-teman temuin apa yang disuka, bener-bener cari tahu gitu apa yang disuka, hobinya apa. Nanti pasti walaupun naik turun dari yang job awalnya nggak dibayar, aku pernah ngalamin itu juga kan, job yang nggak dibayar dan lain-lain, itu pasti kayak menikmati prosesnya gitu sih Kak Wawan. Makasih banget Kak Ciara udah ngasih tips and trick untuk kita semua biar kita semakin semangat ya, untuk meraih cita-cita kita. Mungkin itu saja dari podcast ceria ini, cari-cari cerita. Oke, aku Setiawan Mutakin dan aku Ciara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.